sebentar ya, selingan dulu ya. Baik, kawan-kawan, ruang lingkup agama Islam itu kan ada 3 besar. Yang pertama akidah, kedua syariah, ketiga akhlak. Ketiganya ini harus berjalan seiringan. Akidah itu menjadi fondasi, pekan lalu sudah kita bahas. Lalu syariah hari ini sebagai batang pohon, ibarat bangunan itu seperti tiang. Lalu nanti ada buahnya yaitu akhlak. Ketiga-tiganya ini harus dipegang kuat-kuat, harus menjadi 3 prinsip utama yang tidak bisa dipisahkan. Anda akidahnya bagus, agung ini tauhidnya kuat, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, ya kan? Itu akidahnya bagus, bahwa segala sesuatu terjadi karena takdir Allah, karena izin Allah, itu bagus tuh. Dia merasa bahwa ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tapi syariatnya dia tidak menjalankan. Gitu loh. Akidahnya bagus tapi syariat tidak menjalankan, berarti ada sesuatu yang cacat di dalam dirinya. Sebaliknya ada orang yang berbuat baiknya bagus, tolong menolongnya bagus, dermawannya bagus, jujur amanahnya bagus, tapi nggak bertuhan, nggak punya akidah, sama ada yang cacat. Jadi ketiga prinsip ini harus bersatu padu. Akidahnya kuat, sebagai bentuk akidah kuat apa? Ada syariahnya. Syariah itu dilakukan kenapa? Karena ada dasar imannya. Dan nanti ada buahnya berupa akhlak. Jadi kawan-kawan, kita mempelajari agama ini saat ini ya, bukan lagi teori, bagaimana Anda, kalian, kita semua bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Ya, bagaimana sholat kalian bisa teratur pelaksanaannya dan ada efek dari sholatnya. Itu yang diinginkan. Ya, bagaimana kalian pengamalan agamanya bagus, jalan, rapi, tertata, kemudian efek itu pun, efek dari ibadah pun ada dalam kehidupan. Anda semakin kerja keras, amanah, jujur, punya akhlak, integritas, dapat dipercayai, bertanggung jawab, dan lain-lain. Itu semuanya harus ada efek kebaikan. Ya. Baik, itu sebagai selingan. Silakan, kelompok 5. Pertanyaan dari siapa yang mau dijawab duluan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yoga yang membahas tentang apa itu kifarat, ada apa jenisnya, dan juga hukum apa yang mendasari kifarat tersebut. Jadi kifarat itu adalah perilaku untuk menebus dosa, seperti misalnya bersumpah atau melakukan hal-hal yang dilarangnya, contohnya dengan pembunuhan, itu hal yang dilarang banget ya. Nah, itu juga ada cara penebusan dosa, karena dalam surat Al-Maidah yang menjadi dasar kifarat ini, Allah berfirman, Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kifarat atau melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan demikian, maka kifarat puasa selama 3 hari yang demikian hilang. Menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Untuk jenis-jenisnya sendiri, ada 4 macam. Yang pertama adalah kifarat zihar. Kifarat ini adalah kifarat yang menyamaratakan seorang menyamaratakan ibu dengan istri perempuannya, karena itu tuh nggak boleh. Cara menutupinya itu atau menebusnya itu dengan cara memberi makan, tadi yang seperti saya bilang, memberi makan 10 hari dengan makanan yang bisa kamu beri ke keluargamu. Yang kedua adalah kifarat pembunuhan. Pembunuhan di sini adalah pembunuhan yang tidak disengaja, jadi bukan sengaja membunuh orang lalu melakukan kifarat, yaitu dengan cara memerdekakan seorang budak atau perempuan muslim. Jika tidak mampu, maka melakukan khusus selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga adalah berhubungan badan. Berhubungan badan di sini maksudnya pada saat bulan puasa, atau pada saat yang emang dilarang tapi dilakukan gitu. Apabila seorang muslim nekat melakukan
maka dikenakan denda atau kafarat berupa memerdekakan budak perempuan muslim. Jika tidak mampu, maka berpuasa lagi berturut-turut selama 2 bulan. Yang terakhir adalah kifarat yamin, yaitu kifarat sumpah dilakukan ketika seorang melanggar sumpah atau menyatakan sumpah palsu. Adapun cara membayar kifarat sumpah dengan memberikan makan 10 orang miskin dengan makanan yang sama seperti dimakan keluarga atau memerdekakan seorang budak. Baik, itu jawabannya sudah komplit. Jadi kifarat itu ketika orang melakukan satu perbuatan dosa atau perbuatan pidana, itu memang ada kifaratnya di dalam jinayat itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, itu bila memberlakukan hukum Islam di negara kita. Ya. Jadi kalau biasanya kifarat ini ada kifarat sumpah. Ya. Kifarat sumpah. Jadi kifarat ini berlaku untuk beberapa hal, ya, untuk beberapa hal. Contoh, kalau yoga sumpah. Mohon maaf nih contohnya nih. Yoga dituduh melakukan kejahatan, contohnya nyuri. Ya kan, demi Allah saya tidak. Nah, kalimat demi Allah itu sumpah. Nah, ternyata dia mengucapkan demi Allah padahal dia pelaku. Maka dia bisa membayar demi Allahnya tadi dengan kifarat. Bisa puasa berturut-turut 3 hari atau memang tadi memberikan makan kepada 10 orang asyaratu masakin, 10 orang miskin. Ya. Atau orang yang melakukan tadi hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu kena kifarat. Jadi kifarat itu sebagai hukuman ketika dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kifarat tuh. Jadi kawan-kawan jangan gampang sumpah, ya. Biasanya kan mahasiswa itu gampang sumpah. Demi Allah gue enggak, demi Allah kayak gitu tuh. Dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah itu baru digunakan bila Anda dibutuhkan. Salah satunya adalah menjadi saksi di persidangan. Itu boleh menjadi, itu wajib menggunakan sumpah supaya apa yang disampaikannya itu benar. Tapi kalau dalam obrolan ngapain? Lutpan sekarang ngobrol sama si Agung. Demi Allah, Gung, demi Allah, Gung. Lah ngapain dalam obrolan harus ada sumpah segala? Ya. Jadi dalam obrolan enggak usah ada sumpah. Termasuk ketika penjual, Bu, ini harga kerudungnya berapa? Harga kerudungnya 50.000, boleh nggak saya beli 45? Demi Allah, Bu, saya modalnya 50.000, saya jual modal. Lah ngapain juga pakai sumpah? Ya, nggak perlu. Penjual nggak perlu pakai sumpah. Kalian ngobrol juga sama temen nggak usah pakai sumpah. Jadi sumpah itu jangan diumbar. Ya, kenapa? Kalau kalian salah kena kifarat nanti. Itu ya. Baik, lanjut. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Sabrina yang bertanya bahwa apakah pembunuhan kalau kita nggak sengaja melakukan dalam konteks pemerkosaan atau sebagainya itu boleh atau tidak? Jadi pembunuhan itu tentunya tidak disarankan ya dalam Islam. Namun apabila kalian apabila sedang dalam keadaan terdesak ataupun dalam keadaan untuk melindungi diri dan juga mempertahankan diri, itu tuh boleh, dan dan itu nggak termasuk pembunuhan secara disengaja. Maksudnya tidak disengaja dalam berencana karena kalian di situ konteksnya adalah mempertahankan diri sendiri. Namun untuk pembunuhan yang disengaja itu tentu ada syariat-syariatnya. Contohnya, tanggung jawab keluarga korban pembunuhan apabila ada seseorang yang dibunuh. Nah, keluarganya itu dapat meminta pertanggungjawaban kisah, yaitu hukuman pembunuhan berdasarkan prinsip mata ganti mata atau retaliasi. Jadi intinya kalau dalam keadaan mendesak dan sedang mempertahankan diri, melukai atau tidak sengaja membunuh itu nggak apa-apa karena bukan kalian yang mulai untuk menyelakai orang tersebut juga. Bapak ada penjelasan atau saya boleh lanjut ke pertanyaannya? Baik. Jadi dalam hukum Indonesia, hukum pidana kita, kalau ada orang membunuh untuk membela diri itu bebas. Ada kasus yang di Lampung mana? Di Lampung atau di Sumatera. Jadi ketika orang mengantarkan makanan di malam hari tiba-tiba dirampok.
ternyata yang dirampok ini bisa bela diri. Akhirnya yang merampoknya itu terbunuh, ya, terbunuh. Kemudian waktu itu kan karena tidak ada orang lain, tidak ada saksi, akhirnya si yang bunuh ini, si korban yang membunuh ini akhirnya masuk ke kantor polisi dan masuk sel. Tiba-tiba viral tuh beritanya bahwa dia itu sebagai korban cuman membunuh perampok dan lain-lain, viral, akhirnya kan dalam hitungan minggu atau bulan tiba-tiba dikeluarkan, ya, dikeluarkan karena sebetulnya dia membunuh itu karena menjaga diri, ya, menjaga diri. Itu di hukum kita dibebaskan, ya, mau dirampok, dicuri atau diperkosa atau apapun itu bentuknya, sebagai pembelaan Anda bisa, ya, itu yang pertama. Dalam hukum Islam pun demikian, cuman masalahnya harus ada saksi tadi yang bisa menguatkan, ya, harus ada saksi yang bisa menguatkan. Dalam hukum Islam demikian. Ada beberapa TKI yang di Saudi Arabia dihukum pancung, tiba-tiba diteliti kemudian didalami kasusnya, dia sebagai korban bela diri, itu bisa jadi bebas. Kalaupun tidak bebas, dia paling disuruh bayar diat itu sebagai denda. Artinya dia terbebas dari hukuman kisos, ya, hukuman kisos. Jadi penting kawan-kawan, sekarang ini kan kita zamannya zaman media sosial, zaman kamera, zaman viral, zaman lain-lain. Itu bila Anda berada dalam satu posisi melihat ada korban, maka gunakan gadget Anda untuk bisa mengabadikan momen tersebut untuk menolong dan sebagai bukti. Itu loh. Jadi kalau Anda melihat ada kriminalitas dan kalian tahu itu kriminalitas, ada korban yang di ini dan di itu, maka Anda sebagai orang yang peduli, rekam itu, foto itu sebagai bukti, sehingga orang ini membutuhkan pertolongan, cara Anda menolong dengan cara itu. Ini buktinya gitu. Ya, karena sekarang kan banyak hal semacam itu. Ketika direkam oleh orang lain, tiba-tiba ini menjadi pendukung dan dia bisa terbebas dari hukuman. Tapi kalau tidak ada bukti kan agak berat, ya. Itu cara kita. Ya. Baik. Lanjut. Silakan. Baik, saya izin lanjut untuk menjawab pertanyaan dari Reina ya. Tadi Reina bertanya apa sih itu kisah, karena yang kita tahu kisah ini masih terdengar asing di kuping kita ya kan. Nah, jadi kisah itu adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau kehilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Nah, di kisah ini tuh ada macam-macamnya. Ini ada dua. Yang pertama ada kisah pembunuhan. Itu tuh merupakan hukuman bagi pembunuh. Terus yang kedua ada kisah anggota badan, di mana merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan. Nah, itu aja kisah yang bisa saya jelaskan. Mungkin dari Bapak ada yang ingin ditanyakan untuk cukup. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Agung mengenai tadi apa aja ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam. Itu ada dua, ada badani sama mali. Nah, badani itu bersifat fisik, contohnya ada wudhu, mandi, tayamum, pengaturan menghilangkan najis, istinja, azan, qomat, pengurusan mayit, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada mali, itu bersifat harta, yaitu seperti kurban, akikah, wakaf, hibah, dan lain-lain. Sudah terjawab, Agung dan Reina? Baik. Terima kasih. Ya. Lanjut, terus. Saya mau menjawab pertanyaan dari Salwa. Kan pertanyaannya, menurut syariat Islam, investasi apa yang dibolehkan dalam Islam? Jadi investasi yang dibolehkan dalam Islam itu yang memiliki syarat-syarat investasi dalam Islam, seperti tidak mengandung riba, terus produk transaksinya jelas, tidak dilakukan dengan cara judi, dan nilainya harus sepadan.
Contohnya itu ada investasi dalam bidang real, investasi dalam instrumen, dan investasi dalam sektor sosial. Contoh dalam bidang real itu seperti properti, emas, saham syariah. Kalau dalam instrumen keuangan itu seperti suku, reksadana syariah, dan deposito syariah. Kalau misalkan dalam sektor sosial itu ada investasi wakaf dan investasi hijau. Kamu punya investasi apa? Nggak ada, Pak. Belum ada. Belum ada ya, belum punya gaji ya. Baik. Jadi kawan-kawan, yang tidak kalah pentingnya adalah kita itu dari kecil diajarkan nanti kalau kamu udah kuliah kerja, dapat gaji, kuliah kerja. Tapi jarang sekali diberikan pendidikan tentang memanage keuangan. Ya kan? Kita itu pikirannya itu kerja, tapi sudah kerja itu dapat uang diapain? Kalau sedikit bagaimana, kalau banyak bagaimana? Nah, pengaturan uang itu terkadang kita blank, nggak punya pendidikan terhadap mengelola keuangan. Padahal penting sekali itu. Salah satunya tadi investasi. Ya, jadi kan kalau kalian sekarang kalian punya bayangan nanti kalau saya punya gaji sebulan 5 juta, wah. Nanti ketika Anda punya 5 juta, itu jadi biasa. Mikir lagi kalau 10 juta. Dikasih 10 juta, kurang lagi. Kenapa? Kurang terus. Karena memang manusia itu seringkali mengikuti gaya hidupnya, bukan kebutuhan hidupnya. Kalau Anda hidup hanya untuk mempertahankan kebutuhan hidup, Anda bisa hidup sangat layak sekali, sederhana sekali karena mempertahankan hidup. Tapi kalau mempertahankan gaya hidup, berapapun gajinya nggak akan cukup. Makanya di dalam Islam kita kenal istilah qanaah. Ya, qanaah itu apa? Qanaah itu bersyukur terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Krishna, ya, kalau nggak punya sifat qanaah, gaji 100 juta sebulan tidak akan pernah cukup. Kenapa? Karena dia kebutuhannya lebih banyak lagi, kebutuhan hidup gayanya lebih banyak lagi. Gitu loh. Makanya di dalam Islam itu ditekan, bedakan antara kebutuhan hidup dan gaya hidup. Gaya hidup ini tidak ada ujungnya. Kalian ganti handphone tiap minggu ada produk baru, ya kan? Tiap minggu, tiap bulan ada produk baru, itu gaya hidup tuh. Tapi kalau kalian hanya yang dibutuhkan saja, bisa menerima, bisa qanaah, bisa mensyukuri apa yang kita miliki, yang kita dapatkan, sudah nyaman hidup ini, udah bahagia. Makanya dalam hal harta, kata Nabi, lihat kepada orang yang di bawah kita, jangan lihat ke atas kita. Kalau dalam bab harta lihatnya ke atas, tidak akan pernah bersyukur. Tapi kalau lihat bab harta lihatnya ke bawah, pasti kita pandai bersyukur. Ya, jadi kalian itu kawan-kawan harus punya pendidikan terhadap pengelolaan keuangan. Ya, supaya Anda di mana nanti bekerja punya gaji, udah pandai mengatur keuangan. Gitu loh. Ya, kan lulusan humas nih kelihatannya pekerjaannya nih bagus-bagus nih, amin ya. Nah, tinggal ngatur keuangannya gimana. Kalau Anda nggak bisa ngatur keuangan, gaji berapapun banyaknya, akhir bulan habis, datang lagi gajian lagi, habis gaji, nggak ada. Nah, padahal di dalam Islam ada istilah boleh investasi, ya kan? Investasi itu menaruh sebagian uang kita agar tidak habis. Itu yang disampaikan oleh Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan pernah ada satu kasus bahwa dimimpikan nanti akan terjadi kemarau selama 7 tahun. Maka caranya gimana? Caranya panen hari ini, ditaruh, disimpan, dihemat, supaya ketika datang musim kemarau, kemudian sawah-sawah, ladang-ladang tidak menghasilkan, ada perbekalan, persiapan untuk bisa digunakan ketika musim kemarau. Itu dalil dalam investasi. Jadi kalian ketika punya uang harus bisa nyimpen. Di mana Anda lagi ada masalah keuangan, nah Anda masih punya saving money, ada uang yang aman disimpan untuk bisa itu. Apalagi investasi terus nilainya naik, ya. Jadi kawan-kawan jangan terlalu boros. Mungkin kalian saat ini juga bisa melakukan investasi kecil-kecilan, ya. Mungkin ada orang tua dikasih berapa, dan kalian bisa memanage, oh ini penting, ini tidak penting, ini kebutuhan, ini keinginan, di-manage sehingga Anda masih bisa nyimpen tiap bulan. Apa yang diberikan orang tua tidak habis, bisa tuh. Ya, asal jangan terlalu mengikuti gaya hidup. Gaya hidup itu tidak ada ujungnya.
Baik, lanjut. Saya mungkin izin menjawab pertanyaannya Reza. Tadi apakah dalam mendukung atau mencalonkan tokoh dalam musim politik sekarang termasuk agenda politik Islam. Nah, sebenarnya untuk agenda politik Islam itu bisa berbeda-beda sesuai dengan kebijakan individu maupun kelompok masing-masing. Tetapi untuk saya sendiri, menurut saya itu termasuk dengan agenda politik Islam. Kenapa? Karena seperti yang telah saya jelaskan bahwa dalam implementasi politik di bidang dalam implementasi syariat Islam di bidang politik di Indonesia, salah satunya merupakan partisipasi demokratis, yaitu dengan mencalonkan atau mendukung tokoh politik dalam partai tersebut sudah sesuai dengan proses demokratis tersebut. Jadi seperti itu sih. Cuma mungkin Pak Barkun ingin menambahkan. Baik, sudah cukup. Ya, lanjut. Saya izin menjawab pertanyaan dari Rehan dan juga Putri yang cukup ada hubungannya. Tapi saya review dulu pertanyaannya. Dari Rehan itu pertanyaannya intinya gimana alkohol padahal di Indonesia itu legal. Dan dari Putri itu gimana kalau kita makan kue yang ada rumnya, apakah itu boleh atau enggak? Untuk Putri gue saya akan menjawab. Jadi kue itu emang ada yang pakai rum itu kan alkohol ya, dan itu kadar alkoholnya saya sudah sempat research itu cukup tinggi. Karena sekarang kita udah banyak penggantinya dan gak harus makan itu, karena itu bukan suatu kebutuhan yang kayak oh ini dapat menyembuhkan, oh ini dapat dengan ini doang nih kita bisa kayak gini, nggak kayak gitu kan. Itu hanyalah sebuah kenikmatan yang mungkin kita penasaran, tapi emang sudah dilarang. Jadi makan kue yang ada rum itu nggak disarankan karena tetap jatuhnya haram, karena rum itu pun masih banyak kue-kue lain atau hal-hal lain yang bisa bikin kue enak, bukan hanya sekedar rum, jadi nggak harus dicoba. Dan juga kalau untuk dari Rehan sendiri pun, terus gimana kalau di Indonesia, padahal kan katanya udah legal alkohol. Iya udah legal, tapi kembali lagi Indonesia tuh bukan negara yang full Islam atau yang emang dari awal menegaskan bahwa hukumnya itu dasari oleh syariat Islam, enggak. Karena di Indonesia sendiri pun dasarnya adalah Pancasila yang mana cukup jelas kalau di Indonesia itu masih banyak banget warga-warga yang enggak menganut agama Islam, maka dari itu syariatnya pun juga enggak digunakan sebagai dasar. Untuk hal legal-legal sendiri itu pun tidak disalahkan karena kita juga nggak boleh egois, walaupun mungkin kita emang mayoritas sebagai agama muslim di Indonesia, tapi kita juga tentu toleransi kepada orang-orang yang boleh dalam keyakinannya untuk mengonsumsi itu. Jadi hal tersebut lebih mengarah untuk mereka, walaupun untuk kita legal, namun kita tidak dianjurkan atau dilarang dalam syariat Islam sendiri. Jadi hal tersebut pun kata-kata legal atau hukum legal alkohol dalam Indonesia pun nggak disalahkan, tapi juga nggak dianjurkan kita untuk meminumnya sebagai masyarakat muslim. Baik, jadi saya tambahin ya, Fernanda dan kawan-kawan jangan punya prasangka bahwa ini kan dilegalkan umur sekian, itu diperuntukkan buat orang lain yang bukan muslim. Ya, bukan muslim. Kenapa? Karena aturan agama tidak bisa bertentangan dengan aturan agama. Aturan negara tidak bisa mengikut campur aturan agama. Dalam agama kita, khamr itu mutlak haram. Qaliluhu wa katsiruhu haram. Baik sedikit ataupun banyak haram. Jadi itu undang-undang dibuat siapa? Buat non-muslim. Buat non-muslim, mereka kan boleh, ya kan, termasuk daging babi juga boleh, nggak ada masalah. Sedangkan buat muslim ikuti hukum agama, itu loh, ya, ikuti hukum agama. Jadi jangan. Nah, pertanyaannya kenapa agama mengharamkan khamar? Karena khamar itu akan merusak akal. Siapapun yang makan khamar atau minum khamar itu akalnya akan terganggu. Dari mabuk itulah akan melahirkan efek-efek buruk yang lain. Orang bisa berantem, ya kan, bisa membunuh, bisa memperkosa, ya kan, dan perbuatan-perbuatan buruk lain itu diakibatkan oleh khamar itu.
Nah, dulu yang memabukkan itu cuma satu, khamr dari minuman, dari anggur. Nah, sekarang khamr itu udah jadi narkoba. Ya, narkoba sekarang justru khamr itu katakanlah efeknya memang rendah dibanding narkoba. Tetap karena kata kuncinya adalah khamr itu. Khamr itu dalam agama disebutkan segala sesuatu yang memabukkan. Itu khamr. Jadi, kalaupun ada syarat-syaratnya di negeri kita, batas umur dan lain-lain, itu bukan berarti muslim boleh, enggak. Itu diperuntukkan untuk orang lain yang non-muslim. Karena kan kita tinggal beraneka ragam, suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Itu diperuntukkan buat mereka, bukan buat muslim. Muslim tetap dia secara mutlak tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka kawan-kawan, jangan sampai coba-coba. Ya, jangan sampai coba-coba khamar. Mbak, gimana kalau pernah nyoba? Kalau pernah nyoba, berarti cara tobatnya jangan diulangi. Itulah. Jadi kalau ada kawan yang pernah nyoba minum khamar, ya kan, ya udah terjadi, tinggal berjanji untuk tidak mengulangi, menyesal, berhenti. Itu saja. Ya. Nggak usah tiba-tiba gimana, apakah saya mulut itu harus kumur-kumur oleh tanah Pak karena najis Pak? Nggak usah kumur-kumur tanah segala. Ya, pokoknya syarat tobat itu kamu berhenti dari dosa, kamu menyesal telah melakukan dosa, yang ketiga berjanji untuk tidak kembali, tidak mengulangi, sudah seperti itu. Ya, jadi undang-undang itu dibuat untuk warga negara Indonesia yang memang mereka boleh untuk melakukan itu, atau ada turis asing dan lain-lain. Saya kalau ke Jogja itu kebetulan di Prawiro Taman. Kalian yang pernah ke Jogja itu kan daerah Prawiro Taman itu banyak turisnya, ya. Itu di warung-warung kecil itu udah biasa ada botol-botol miras yang kelas tinggi. Itu. Ya memang itu diperuntukkan buat bule-bule itu, buat wisatawan itu, bukan buat muslim. Ya kan? Gitu ya. Baik.